من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li lima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya ghasiran nawar, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mudi'an bila mithal. Walakal hamdu, walakal minnah, walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamut tashriqi thalathah wa yukrahu sawmu yawmis syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Masih kita bicarakan bab puasa. Pada kesempatan yang berkah ini kita kaji apa yang diharamkan dari kita berpuasa. Wa yahrum, dan haram siyamu khamsati ayyamin, berpuasa 5 hari. Al-idani adalah pertama pada waktu Idul Fitri, dan yang kedua adalah Idul Adha. Dua hari. Wa ayyamut tasyriqi salasah, dan 3 hari yang disebut ayyamut tasyriq as-salasah. Hari tasyriq yang 3 dari mulai tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Kesimpulannya kenapa diharamkan? Karena Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwa 5 hari ini adalah disebut yaumu aklin wa syurbin, hari di mana seluruh kaum muslimin
yang kaya, yang miskin, siapapun adalah dinani mangan-mangan lan ngombe-ngombe. Ya sudah, kegembiraan bersama harus dijalankan bersama. Subhanallah, dari mulai 1 bulan berpuasa, kemudian pada hari itu harinya saja disebut Yaumul Fitri. Apa makna Yaumul Fitri? Hari boleh sarapan lagi. Sementara ada orang mengatakan Yaumul Fitri adalah hari kesucian. Bahasa Arabnya Yaumul Fitri itu hari oleh sarapan maneh. Paham? Yang kemarin tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka begitu datang Yaumul Fitri, maknanya hari boleh apa? Sarapan pagi. Coba dibedakan antara Al-Fitri dan Al-Fitrah. Ini bukan Yaumul Fitrah. Yaumul Fitri apa Yaumul Fitrah? Fitri. Kalau Fitrah itu maknanya kesucian. Kayak kesucian kita begitu lahir, alhamdulillah sebagai manusia suci, karena berawal kita pada waktu sebelum masuk ke dunia bagi orang-orang yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Jadi justru kalau kemudian Yaumul Fitri diartikan hari kesucian, koyo-koyo orang itu dosa, koyo-koyo dosane di sepuro kabeh. Malah membahayakan diri, merasa bangga dengan ibadahnya, hari suci, ya, hari kemenangan dan sebagainya. Itu intrik setan dalam membuat manusia ketika masuk hari raya rasanya sudah nul songkot nul katanya. Justru itu tidak boleh. Ya, kita kembali kepada asal maknanya secara bahasa Arab. Yaumul Fitri, hari kita boleh makan pagi. Adapun Idul Adha yang kita maklumi memang disebut Idul Adha itu Yaumul Nusuk. Jadi kalau kita sehari-hari dalam tahiyat kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana dan suwin inna sholati wa nusuki. Inna sholati itu ibadah vertikal, wa nusuki ibadah horizontal. Artinya Anda mau berkorban. Berkorban itu berkorban ayam atau berkorban kambing. Makanya Islam menganjurkan kalau loman wasin loman, bukan nusuk itu bentuk ibadahnya, penyembelihan itu adalah berupa paling tidak kambing. Kambing paling tidak harganya berapa? Kalau ayam ya masih jauh. Jadi diusahakan kalau kita beribadah yang bersifat horizontal, menyenangkan orang lain, itu mbok sing loman, itu buktinya bentuk ibadah yang menyenangkan orang adalah saat mana banyak orang yang kapan makan daging, hanya makan tempe sama tahu, alhamdulillah makan apa? Daging, jadi seneng-seneng ya. Wa ayyamut tasyrik salasah, at-tasyrik asal maknanya hari-hari yang orang berkesempatan dengan banyaknya daging yang disembelih, alhamdulillah karena dapat banyak, ada kesempatan untuk dendeng, itu tasyrik namanya. Tasyrik itu jadi daging kemudian dipepe, dijemur agar menjadi kering untuk diambil dendeng. Yani di hari-hari itu orang masih oleh Islam diharapkan masih tetap dalam keadaan mangan lan ngombe. Makanya kemudian sudahlah, begitu kemudian masuk Idul Adha, di mana waktu penyembelihan korban itu juga dibatasi sampai tanggal 13, maka sampai tanggal 13 diharamkan kita untuk berpuasa.
Wa yukrahu shaumu yaumis syakki, dan dimakruhkan. Yang kemakruhannya disebut makruh tahrim, mendekati keharaman shaumu yaumis syakki, yaitu berpuasa di hari keraguan. Yang dimaksud yaumus syakki, hari keraguan, adalah hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Karena begitu bulan Sya'ban habis sampai 29, bisa jadi besok sudah berhari raya, atau mungkin masih melanjutkan 30. Karena bulan-bulan Hijriyah itu tidak lebih antara 29 sampai 30. Kalau bulan-bulan Syamsiyah sampai 31. Kalau bulan Hijriyah 29 sampai berapa? 30. Jadi bisa jadi begitu bulan Sya'ban habis tanggal 29, jadi mungkin besok sudah berhari raya, atau mungkin masih melanjutkan besok 30. Karena itu dibiasakan dalam sidang isbat, mesti tanggal 29 sudah dilakukan namanya isbat. Jadi di Indonesia ini jelas, tidak mungkin ragu, karena sudah ada sidang isbat. Itu kalau barangkali tidak ada penentuan pemerintah yang menentukan kapan dan kapan, sehingga orang kemudian bisa jadi ragu-ragu, besok itu sudah hari raya apa belum. Kalau di Indonesia gampang, melok NU Muhammadiyah, selesai itu. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada ragu-ragu, sudah ada NU sama Muhammadiyah. Diharamkan karena Islam sangat memberikan pelajaran pada orang Islam, Anda jangan mendekati sesuatu yang ragu-ragu. Islam tidak mengajarkan ragu-ragu. Dak mayaribu ila mayalaribu. Begitu Anda ragu-ragu dengan sesuatu, harus Anda tinggal, cari sesuatu yang bersifat tetap. Jadi karena itu kalau ada yang syak, haram juga. Akhirnya bila kita berpuasa, itu pun illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau memang dia sudah mempunyai suatu kebiasaan, umpamanya sudah terbiasa puasa Senin, puasa Kamis umpamanya. Ketepatan tanggal 29 dia ragu-ragu, tapi dia sedang berpuasa Kamis atau dia sedang berpuasa Senin, ya enggak masalah. Karena sudah terbiasa puasa Senin dan puasa Kamis. Walaupun waktu itu hari ragu-ragu, tapi karena sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka boleh saja. Jadi seperti itu ya, hukum yang telah ditentukan oleh ahli fikih. Jadi akhirnya banyak hal perlu kita pelajari. Ada hal yang dilarang, tapi kalau kita sudah sebelumnya membiasakan sesuatu, maka menjadi tidak. Satu contoh adalah, bolehkah orang sholat sunnah ketika matahari terbit? Boleh pada? Boleh pada? Tidak boleh ya. Kenapa? Begitu seorang tidak terbiasa sehari-harinya, punya kebiasaan umpamanya sholat subuh wiritan sampai syuruk. Wiritan sampai syuruk, tidak meninggalkan tempatnya. Yang kemudian ada namanya sholatul isyraq, sholat ketika matahari terbit. Katanya nggak boleh, tapi kalau ada namanya sholatul isyraq. Kan jelas dalam fikih itu ada waktu-waktu kita nggak boleh sholat sunnah, termasuk sholat setelah subuh sampai mata muncul matahari. Ketika matahari sedang ada di tengah-tengah, ketika sholat asar. Sementara ada namanya sholatul isyraq, maknanya sholat waktu muncul matahari. Ini tabrakan apa enggak ini?
Ya, karena ada hubungan dengan suatu kebiasaan seseorang ketika sholat subuh tidak meninggalkan tempat sampai kemudian muncul matahari. Seorang yang membiasakan sholat subuh dan tidak meninggalkan tempat, ya, kemudian begitu muncul matahari sholat 2 rakaat boleh. Karena apa? Karena justru tidak ada lagi yang membuat dia dikatakan orang yang menyerupai penyembah matahari. Adapun penyembah matahari memang niteni kapan muncul aku tak nyembah, ya. Jadi kalau muncul itu langsung disembah, itu penyembah matahari. Sedangkan tadi orang yang sholat subuh kemudian wiritan, apa saja wiritan, dengan tidak meninggalkan tempat sampai kemudian muncul matahari, boleh sholat isyraq. Itu justru kalau antum mengelakoni orang usah haji rawowo, sebab ganjaran podo karo haji. Tapi mendino itu bisa no. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seseorang yang tidak mungkin sempat haji, Masya Allah bisa haji. Kapan? Kalau mau muskil sesuatu sudah ngelakoni belum? Sing durung ngelakoni monggo ya. Namanya apa? Salat apa? Isyraq. Bagaimana caranya? Salat subuh, ya. Kemudian tidak meninggalkan tempat, wiritan ini, ya. Sekarang ikut madzhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i disunahkan subuh yo sing peteng-peteng ngono. Pas subuh salat ya. Ini Imam Hanafi enggak, rodok-rodok padang. Subhanallah. Namanya madhabnya, ada dalilnya. Kalau madhab kita enggak, kalau bisa begitu masuk subuh langsung apa? Sholat ya, filwalas namanya. Nah, ini tanda tahu. Madhab Imam Hanafi enggak. Karena orang Islam itu sebaiknya kalau malam jangan sampai nggak qiyamul lail. Karena ada kepentingan qiyamul lail, masih subuh rotok padang ora apa-apa. Tapi ojo gak qiyamul lail, rotok padang di mana? Ya ojo. Surat qiyamul lail, tang subuh padang itu ora cocok. Karena seorang muslim usahakan, kata Rasulullah, walau rakaatain, kalau ataupun kamu disepak jaran kayak selapu-lapu, ojo sampai ninggal nomo qiyamul. Pentingnya orang berkomunikasi dengan Allah di saat semua orang lagi tidur semua, ya. Itu membuka jalan, Masya Allah, rahmatnya Allah diturunkan, insya Allah rezeki ini lancar dan sebagainya. Nah, orang tahu qiyamul lail maklum syarat. Bagaimana membuka diri dengan Allah, ya? Kalau ingin lancar itu kan ada dahulukan iya karena abudu, ada kesempatan kau berhubungan dengan Allah, lakukan itu. Ini semuanya demi berhubungan dengan Sang Maha. Kalau dengan Sang Maha, maka Maha apa saja, mau Maha apa, hubungilah Sang Maha. Karena itu usahakan qiyamul lail diantaranya, ya. Nah, dengan adanya itu bisa jadi kemudian karena qiyamul lail ada sesuatu yang membuat orang terlambat, maka madzhab Hanafi memberikan jalan. Justru menurut madzhab Hanafi sunnahnya itu rodok padangnya. Baik wiritannya orang dawa-dawa. Tahu-tahu kemudian apa? Wiritan setelah subuh 4 jam selesai surut, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, itulah Islam ya. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata melakoni Islam itu mudah, ya. Ada jalan semua. Selanjutnya terkait dengan pembahasan kita tentang diharamkannya yaumus syak, ada sebuah hadis
ada sebuah hadis kata Rasulullah SAW yang ini kemudian dimasukkan dalam bab fikih juga, idan tasafa sya'banu fala tasumu, karena berkaitan dengan yang diharamkan tidak diperbolehkan. Ada sebuah hadis yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi, idan tasafa sya'banu fala tasumu. Riwayat Ibnu Majah, idza kana nisfu min sya'bana fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Kalau bulan Sya'ban itu masuk pada pertengahan bulan. Masuk pada pertengahan bulan. Akhirnya kemudian ahli fikih mengatakan ada namanya an-nisful awal wa nisfus tsani. An-nisful awal tanggal 1 sampai tanggal 15, an-nisfus tsani tanggal 16 sampai tanggal 29 atau 30. Termasuk yang diharamkan puasa oleh Rasulullah, kalau sudah masuk tanggal 16 sampai ke Sya'ban tidak boleh puasa. Nah, tanggal berapa? 16 sampai. Nah, ini penting dicatat juga, tapi nanti bagaimana dengan makna hadis ini, jangan sampai salah, jangan malah memberikan makna idan tasafa sya'banu, kalau masuk separuh Sya'ban tanggal 15 ojo poso. Salah loh ya. Karena artinya idan tasafa sya'banu fala tasumu itu ada an-nisful awal, ada an-nisful tsani. An-nisful awal 1 sampai berapa? 15. An-nisful tsani 16. Jika kita sekalian tidak melakukan puasa sunnah dari mulai awal Sya'ban, jika kita tidak berpuasa mulai awal bulan nisfu Sya'ban, yang mana sebetulnya puasa ini justru Rasulullah SAW waktu Sya'ban itu, kalau puasa Sya'ban itu subhanallah meh notok Ramadan tinggal 2 hari baru membatalkan Rasulullah. Di luar Rejab. Yang umum adalah Rejab ya. Banyak orang Rejab, Masya Allah fadilahnya Masya Allah Kalau Rejab maklum adalah termasuk minal asyuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu sardun wa wahidun fardun. Yang 3 ini berurutan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang itu adalah disebut bulan apa? Mulia. 3 berurutan, yang 1 apa? Sendirian. Apa? Bulan Rajab. Antum kalau masuk bulan ini, karena ini bulan Allah, maka segala amal dilipat gandakan yang luar biasa. Apapun, apakah sholat, apakah puasa, apakah sedekah, luar biasa. Untuk bulan Rajab ya sudah tentu, karena itu banyak orang mengejar Rajab, bulan Rajab Masya Allah. Cuman yang ngapunten perlu saya sampaikan dari keterangan guru saya, jangan terlibat dengan pahala-pahala yang begitu sangat karena kebanyakan pahala-pahala yang diterapkan pada waktu bulan Rajab itu semuanya jangan-jangan kalau tidak dhaif ada yang palsu. Tetapi kalau kita mau puasa bulan Rajab dengan tidak ada hitungan tanggal 1, 2, 3, yang penting puasa Rajab, walhasil semuanya dilipat gandakan pahalanya, apa saja. Itu penting, catatan penting. Tapi kemudian jangan terlibat mengapalkannya karena tanggal 1 itu begini, tanggal 2 itu begini, tanggal 3 begini. Keterangan para ahli hadis-hadisnya lemah, bahkan diantaranya ada yang palsu. Baik. Nah, sekalipun di masyarakat fenomenanya seperti itu, ini perlu kita luruskan karena saya belajar hadis dengan beliau yang mengajari ini mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu diluruskan.
Ya. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal seseorang dilaporkan sama Allah itu 2 kali. Ada namanya mingguan, ada namanya tahunan. Ada namanya apa? Mingguan, ada namanya dilaporkan oleh siapa? Malaikat. Rasulullah mengatakan, saya sangat senang ketika perbuatan saya dilaporkan sama Allah, wa ana shaimun, dan aku waktu itu sedang puasa. Harapannya apa? Nah, sudah tentu insya Allah amal baik-baik, dinilai baik apa buruk? Pemposo ya. Pemposo pun niru Gusti Allah, orang mangan lan orang ngombe. Niru Gusti Allah, orang mangan orang ngombe. Masya Allah ya. Itu Allah sangat senang. Karena itu Rasulullah ketika ditanya tentang puasa Senin, puasa Kamis, untuk jawaban puasa Senin, karena hari itu saya dilahirkan. Karena hari itu saya dilahirkan. Karena itu kemudian saya harus berterima kasih sama Allah di mana saya dilahirkan, yang akhirnya berkepanjangan jadi maulid Nabi. Berkepanjangan jadi hari-hari orang-orang di seluruh dunia mengamalkan maulid Nabi.